Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyayu Aisyah Salsabila dari kelompok 8 dengan NIM 20207010052. Perkenalkan, saya Putri Duyandini dari Ilmu Komunikasi D dengan NIM 2020701053. Perkenalkan, nama saya Wadi Madri dari kelompok 8 dengan NIM 20207010054. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumbangan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Agama Islam merupakan agama yang paling mulia dan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Proses perkembangan, pertumbuhan, serta penyebaran agama Islam di seluruh penjuru dunia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semua itu tidak terlepas dari perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perkembangan agama Islam masih ada sampai sekarang dan berkembang pesat. Namun, perkembangan itu juga masih banyak yang kurang mendalami. Adanya degradasi akhlak disebabkan karena kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang Islam. Kebanyakan orang Islam sekarang mengaku Islam, tetapi tidak disertai dengan pengalamannya. Dengan kata lain, umat Islam tidak secara kafah memeluk Islam, tetapi hanya setengah. Oleh karena itu, perlunya pemahaman tentang agama Islam benar-benar diperlukan, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mendalami dan memahami Islam lebih jauh. Ilmu pengetahuan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama Islam, sebab kata Islam itu sendiri dari kata dasar aslamaya yang artinya tunduk patuh, mempunyai makna tunduk patuh kepada kehendak atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Islam dewasa ini semakin dituntut perananta untuk menjadi panduan pengarah kehidupan manusia agar tidak terperosok kepada kerugian dan menjatuhkan martabatnya sebagai makhluk yang mulia. Dalam situasi dunia global ini, manusia dihadapkan kepada berbagai tantangan, peluang, dan kesempatan. Dalam keadaan demikian, dijumpai adanya manusia yang berhasil menyikapi kehidupan global tersebut secara bermakna dan lebih berdaya guna. Tetapi ada juga yang tidak tahu arah yang harus dituju. Dalam situasi global, agama diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap berbagai masalah, baik yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, politik, keamanan, maupun kemakmuran. Hal ini diyakini karena bahwa beragama mengandung nilai-nilai universal dan absolut yang mampu memberikan resep-resep mujarab yang tidak ada habisnya. Untuk sampai kepada keadaan yang mampu bersentuhan dengan berbagai persoalan aktual berkaitan dengan dimensi kehidupan, manusia memerlukan pendekatan yang baru, lebih relevan. Agama tidak cukup dipahami dari satu pendekatan saja, melainkan harus dipahami dan dianalisis dengan menggunakan berbagai pendekatan yang komprehensif, aktual, dan integral. Seorang yang ingin memahami agama dalam hubungannya dengan berbagai masalah tersebut perlu melengkapi diri dengan ilmu-ilmu bantu seperti filsafat, sejarah, antropologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu alam lainnya. Ilmu-ilmu keislaman yang selama ini terkesan tertutup sebenarnya tetap konsisten, dapat diaktualisasikan dengan dikembangkan sesuai dengan tuntunan zaman. Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman harus melengkapi dirinya dengan ilmu bantu dan menguasai teori-teori penelitian lengkap dengan metodenya, baik secara teoritis maupun praktis. Memahami agama yang komprehensif, aktual,
segar dan integral telah memberikan petunjuk praktis tentang bagaimana ilmu agama itu dipelajari dan diajarkan. Dengan cara ini, umat Islam dapat memahami agama yang utuh dan integral, juga dapat mengembangkan dan merespon berbagai persoalan aktual dalam kehidupan modern. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Ilmu merupakan sandi terpenting dari hikmah. Sebab itu, Allah memerintahkan manusia agar mencari ilmu atau berilmu sebelum berkata dan beramal. Firman Allah, "Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosa-dosamu serta bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu." Quran Surat Muhammad ayat 19. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Sufyan bin Uyainah berkata, manusia paling bodoh adalah yang membiarkan kebodohannya. Manusia paling pandai adalah yang mengandalkan ilmunya. Sedangkan manusia paling utama adalah yang takut kepada Allah. Ibnu Taimiyah membagi ilmu yang bermanfaat menjadi 3 bagian, yaitu 1. Ilmu tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan lain-lain, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas. 2. Ilmu tentang persoalan-persoalan masa lalu yang dikabarkan Allah, persoalan-persoalan masa kini, dan persoalan-persoalan masa mendatang, seperti yang dikabarkan dalam Al-Quran, yaitu ayat tentang kisah-kisah, janji-janji, ancaman, surga, neraka, dan sebagainya. 3. Ilmu tentang perintah Allah yang berhubungan dengan hati dan anggota badan, seperti iman kepada Allah melalui pengenalan hati serta amaliyah anggota badan. Pemahaman ini bersumber pada pengetahuan dasar-dasar iman dan kaidah-kaidah Islam. Ilmu merupakan tanda kebaikan Allah kepada seseorang. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan membuat dia paham dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut ilmu, merupakan jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Malaikat akan membentangkan sayap terhadap penuntut ilmu. Sesungguhnya, para malaikat benar-benar membentangkan sayapnya karena ridho atas apa yang dicarinya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Itulah pembahasan mengenai hubungan Islam dan sumbangan Islam terhadap ilmu pengetahuan yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, semoga ilmu yang saya berikan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sumbangan Islam terhadap ilmu pengetahuan modern. Ilmu pengetahuan modern selama ini diartikan dengan banyak makna. Tapi, untuk memudahkan pembahasan, kita batasi pengertian kata itu sebagai definisi untuk tingkat mutakhir perkembangan peradaban umat manusia secara keseluruhan yang karena berbagai hal. Kebetulan, dimulai oleh bangsa-bangsa dari kawasan Eropa Barat Laut. Ciri peradaban mutakhir itu adalah teknologi. Teknologi ini pada gilirannya ditopang oleh suatu sistem kognitif yang dilandasi oleh empirisme. Dan inilah yang kita maksudkan dengan ilmu pengetahuan modern. Selain empirisme yang amat menonjol, ilmu pengetahuan modern juga berbeda dengan ilmu pengetahuan klasik, karena sikapnya yang selalu memandang ke depan, sehingga ilmu pengetahuan menjadi tidak berhenti pada suatu tapi batas atau frontier. Karena itu, eksplorasi dan riset merupakan bagian mutlak ilmu pengetahuan modern, meskipun abad modern kebetulan dimulai oleh Eropa Barat Laut. Namun, sesungguhnya bahan-bahan pembentuk kemodernan itu berasal dari pengalaman hampir seluruh umat manusia, dari Cina di timur sampai Spanyol di barat, karena rentang daerah peradaban umat manusia pramodern itu berpusat pada kawasan Timur Tengah dengan budaya Islamnya. Maka yang paling banyak memberi sumbangan bahan klasik bagi timbulnya abad modern itu ialah peradaban Islam. Dalam kosakata ilmu pengetahuan modern dapat kita temukan berbagai jejak kaki yang menunjukkan bahwa sumbangan Islam itu terutama berwujud berbagai bahan yang merupakan high kultur umat manusia saat itu dan sampai batas tertentu. Juga saat sekarang sebagaimana tercermin pada istilah-istilah ilmiah
seperti aljabar, alkohol, aksimut, logaritma, sifar, dan lain-lain. Tidak seluruh bahan peradaban Islam itu dihasilkan oleh kreasi umat Islam sendiri. Selain berkreasi, umat Islam klasik juga berfungsi sebagai penengah dan saksi keseluruhan umat manusia. Fungsi itu dijalankan dengan menerapkan sikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban umat-umat lain. Sikap ini melahirkan sikap-sikap lebih lanjut yang tidak segan mengambil sesuatu yang baik dan bermanfaat dari umat lain. Dalam perspektif inilah bisa dipahami sabda-sabda Nabi Muhammad SAW bahwa hikmah ilmu pengetahuan adalah barang hilang kaum beriman, sehingga siapapun dari mereka menemukannya, hendaknya ia mengambilnya. Dan hendaknya kita menuntut ilmu pengetahuan meskipun harus ke negeri Cina. Karena itu, sejarah mencatat bahwa umat Islam adalah kelompok umat manusia yang pertama menginternasionalkan ilmu pengetahuan, jika sebelumnya suatu cabang ilmu pengetahuan hanya merupakan kekayaan nasional bangsa tertentu, seperti Yunani, Persia, India, dan Cina. Maka sejak Islam dan dalam peradaban Islam, ilmu-ilmu itu tumbuh menjadi kekayaan bersama umat manusia. Penjelasan mendasar atas kenyataan-kenyataan itu terdapat dalam Weltan Sachung Islam, yang memandang bahwa umat manusia atau anak cucu Adam adalah makhluk Tuhan yang ditunjuk untuk menjadi khalifah baginya di bumi. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa kelebihan Adam atas para malaikat sehingga ia berhak dijadikan khalifah ialah bahwa Tuhan memberinya ilmu pengetahuan dan kemampuan mengenali lingkungannya. Dan lingkungan itu ialah seluruh jagat raya, langit dan bumi yang ditegaskan sebagai yang diciptakan oleh Tuhan untuk kepentingan umat manusia. Jadi, memahami lingkungan hidup, baik yang fisik maupun yang sosiokultural, dapat dipandang sebagai pemenuhan fungsi kekhalifahan manusia. Hal itu juga berarti usaha memahami sunatullah atau hukum-hukum Tuhan yang telah ditetapkannya. Semua itu melahirkan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan modern. Maka, bertindak dengan berpedoman pada hasil-hasil penemuan ilmiah adalah bertindak sesuai dengan sunatullah. Dengan kata lain, hal ini merupakan suatu bentuk ketundukan kepada Allah dan berarti pula suatu bentuk keislaman. Oleh karena itu, Al-Quran menyebutkan bahwa dosa terbesar manusia yang tak terampuni ialah syirik. Sebab syirik yang sebenarnya merupakan takhayul itu menghalangi manusia dari kemungkinan memahami alam dan masyarakat lingkungannya secara objektif. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.